Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema di balik masalah terdapat rencana Tuhan yang indah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, juga urapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai ke-32. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau dan akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi di ayat yang ke-31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana manusia tidak seperti yang diperkirakan, seperti kisah penginjilan Paulus dan Silas. Mereka dikatakan mereka berangkat dari atau menuju ke Makedonia. Jadi Paulus dan Silas ini berangkat untuk menuju ke Makedonia untuk melakukan penginjilan. Kalau saudara baca ayat yang di atasnya di Kisah Para Rasul 16 ini tadi, apa yang terjadi ketika mereka mendarat di sana? Keadaan bukannya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Bukannya disambut dengan kegembiraan dan mendapat pelayanan kelas 1, mereka malah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan tidak manusiawi. Dikatakan tadi di ayat yang ke-22 sampai 23, pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka didera berkali-kali. Kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak itu saja,
mereka pun kemudian dipasung, ditempatkan di bagian penjara yang paling dalam. Ayat yang ke-24 tadi kita tahu selanjutnya Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian sambil berdoa kepada Tuhan dengan lantang, dan terjadilah mujizat yang melepaskan mereka dari pasungan penjara. Tidak saja kebebasan kemudian diperoleh dengan cara yang ajaib, namun juga kita melihat bahwa pertobatan kepala penjara beserta seluruh keluarganya. Nanti kalau saudara baca di ayat bawahnya sampai ayat yang ke-34 dari Kisah Para Rasul 16 tadi. Nah, perlu saudara ketahui bahwa masalah di baliknya ada rencana Allah yang indah. Masalah berfungsi untuk apa? Yang pertama, melatih supaya iman kita menjadi lebih kuat. Jadi dengan adanya masalah, iman kita itu bisa teruji semakin lebih kuat. Kedua, masalah mendewasakan dan membuat kita lebih bijaksana. Ya, sekali lagi, dengan adanya masalah, kita bisa jadi lebih dewasa dan kita lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut. Yang ketiga, membuat kita sadar supaya jangan bergantung pada kekuatan sendiri. Ingat, kekuatan kita terbatas. Ya, sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, kekuatan kita terbatas, apalagi dalam menghadapi permasalahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus tidak membuat kita lepas dari penderitaan atau masalah atau beban hidup. Masalah hanyalah bagian dari sebuah rencana besar Tuhan untuk sebuah kehidupan penuh sukacita di kemudian hari, dan merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat betapa luar biasanya ketika kuasa Tuhan disempurnakan. Jadi lewat masalah ini tadi, itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk sebuah kehidupan penuh sukacita di kemudian hari, dan juga merupakan kesempatan bagi kita untuk melihat betapa luar biasanya ketika kuasa Tuhan disempurnakan. Di dalam Markus 8 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku." Kemudian di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, "Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Sekali lagi, Filipi 1 ayat yang ke-29. "Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Menderita pun itu sebuah karunia ternyata. Hal ini dikarenakan ada banyak rencana Tuhan di balik itu semua, yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita menuju keselamatan yang gemilang. Jadi permasalahan itu ternyata ada manfaatnya buat kedewasaan rohani kita. Selain iman kita teruji, juga kita semakin dewasa, lebih bijaksana. Tanpa adanya masalah, maka yang pertama, kita tidak akan pernah tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ketika hidup ini tidak ada masalah, maka kita tidak akan pernah tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak akan tahu betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saudara menghadapi masalah, ingatlah bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, penyertaan Tuhan itu nyata atas kita dalam melewati permasalahan kehidupan ini. Dan Tuhan telah merancangkan rencana yang indah bagi kita, penuh damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apapun yang terjadi, jika kita sudah benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, bertekunlah dan jangan putus asa. Rajin-rajinlah berdoa, miliki iman yang tangguh, pengharapan yang benar, dan pemikiran yang positif serta tindakan nyata. Jadi ketika kita diizinkan
Tuhan menghadapi permasalahan, jangan pernah putus asa. Justru lebih tekun untuk berdoa, justru lebih teguh imannya, justru pengharapannya lebih benar lagi kepada Tuhan, dan memiliki pikiran serta tindakan yang positif. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah bahwa suatu saat nanti kita pasti akan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pernah punya masalah, menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama Tuhan. Itu berarti bahwa betapa besarnya masalah yang kita hadapi, Dia akan memberi kekuatan untuk menghadapinya, dan akhirnya kita akan sanggup menyelesaikannya. Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi masalah itu adalah rencana Tuhan yang begitu besar atas kita. Masalah akan membuat kita semakin dewasa dalam iman, dalam kerohanian kita. Dan tentunya lewat masalah kita bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan atas kita. Dan sehingga ketika saudara menghadapi permasalahan, jangan pernah putus asa. Tekunlah dalam doa, tekunlah dalam pergumulan bersama Tuhan. Miliki iman yang kuat dan pengharapan yang benar di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melewati permasalahan kita dan kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena bersama Tuhan yang menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bahwasanya di balik masalah terdapat rencana Allah yang indah atas setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap pendengar, setiap subscriber maupun viewers kanal YouTube Raja Wali Kasih yang saat ini tengah mengalami permasalahan, pergumulan kehidupan. Entah itu tentang sakit penyakit, entah itu tentang keuangan, entah itu tentang pergaulan, entah itu tentang keluarga, bahkan dalam pelayanan pun Tuhan. Kami berdoa lewat permasalahan yang ada, iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Lewat permasalahan yang ada menjadikan kami lebih dewasa dalam kerohanian kami, lebih bijaksana dalam kehidupan ini. Dan lewat permasalahan yang ada ini Tuhan, kami melihat betapa besar kasih-Mu yang menyertai kami menghadapi permasalahan ini Tuhan. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan, maka itu Tuhan sertai kami Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami untuk memberikan kemenangan lepas dari kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.